Los dulu mencari titik tumbuh yang baik. Ini termasuk pohon kekar. Nah, mudah-mudahan mendapatkan hasil yang baik ya. Oke, sobat bonsai, jumpa lagi di channel Bonsai Madin Bali. Di video kali ini saya akan review beberapa pohon yang saya miliki, terutama pohon yang kemarin saya bawa di Pamnas PBBI cabang Tabanan tahun 2023 ya. Jadi hasilnya kedua pohon saya bertarung di kelas Small Prospect dan di Mami Prospect. Jadi kedua-duanya dapat bendera merah. Pertarungan yang sangat luar biasa di Pamnas PBBI cabang Tabanan. Jadi teman-teman yang belum mengetahui pohon-pohon ya yang ikut bertarung di Pamnas PBBI cabang Tabanan, bisa dicek video saya sebelumnya. Nah teman-teman, jadi di video kali ini kita akan review kedua pohon ini. Awalnya, bagaimana sih awalnya saya dapat kedua pohon ini, kemudian hasil yang didapat. Pohon ini berselang sebulan ya. Jadi kemarin di Denpasar, di Pamnas PBBI cabang Denpasar yang diadakan di Renon, pohon ini juga maju di kelas small juga dan di kelas mami, di kelas prospek. Semuanya juga dapat bendera merah, dan di Tabanan juga mendapatkan bendera merah di kelas yang sama. Hasilnya merah-merah ya. Jadi dua kali sudah mendapatkan bendera merah. Dan untuk kedua pohon ini mungkin di kelas prospek ya, saya sudah hidup dulu, saya pensiunkan karena sudah dua kali ikut di kelas prospek. Dan saya akan rawat pohon ini menjadi lebih rapat lagi, menjadi lebih baik lagi. Nanti kita ikutkan di kelas yang berikutnya, atau biasanya di kelas semi pratama ataupun di kelas pratama. Oke teman-teman, jadi kita akan sejarah ya, kita akan berceritakan sejarah dari kedua pohon ini. Oke, kita mulai dari pohon yang pertama, pohon small yang sudah mendapatkan bendera dua kali ya di Pamnas Denpasar dan juga Pamnas Tabanan. Nah teman-teman, jadi kita taruh dulu benderanya. Nah untuk bendera ya, jadi kita bicarakan tentang bendera dulu ya. Untuk di Denpasar memakai bendera keramik seperti ini. Jadi sangat bagus ya untuk bendera yang di Tabanan ya, dan juga di Denpasar. Jadi ada sedikit perubahan di Pamnas PBBI ya. Ini sudah semakin bagus untuk benderanya. Jadi bisa kita simpan, bisa kita pajang. Jadi awet ya untuk benderanya. Jadi menambah semangat saya lagi untuk ikut Pamnas ya, karena benderanya bagus sekali, bisa kita pakai pajangan di rumah. Nah ini untuk bendera merahnya seperti ini desainnya. Ini yang di Denpasar dan ini yang di Tabanan. Nah ini saya salut ya untuk PBBI, jadi luar biasa. Nah kemudian untuk pohon ya. Kemudian untuk pohon, nah pohon ini sekitar 2 tahun yang lalu saya ambil di tempat teman saya, Ketut ya, yang ada di Panda. Nah pohon ini untuk geraknya ya, untuk awalnya di bagian akar jadi sudah seperti ini ya. Yang berubah hanya di percabangan, hanya beberapa percabangan yang saya rubah. Jadi ini cabang pertama, cabang kedua, anak cabang banyak yang saya lakukan tempel seperti ini. Saya melakukan tempel karena tidak tumbuh tunas. Di sini juga tempel. Jadi lumayan banyak ya pengulangan di pohon ini. Pembuatan mahkota juga saya ulang. Jadi kemarin saya dapat 2 tahun yang lalu ya, di bagian akar ini dan bonggol, dan di bagian cabang 1, 2 itu aja. Kemudian saya teruskan. Nah ini bukan programan saya dari awal ya, ini programan teman saya yang kemarin saya beli seharga 250. 2 tahun yang lalu seharga 250. Nah ini pohon yang sudah saya rawat 2 tahun. Prosesnya lumayan penuh kesabaran ya untuk merawat pohon ini. Namun untuk jenis waru lebih cepat ya prosesnya, karena pembesaran yang cepat, tumbuh tunas yang lumayan banyak, dan pertumbuhan yang cepat itu ya membuat proses atau progres dari pohon ini
cepat ya, karena sudah 2 tahun ya, 2 tahun sudah bisa memiliki pohon yang seperti ini, yang sudah bisa kita bawa ke kontes ya, walaupun masih di kelas. Nah, ini dia pohonnya, kita putar ya. Tampak belakang. Ini tampak depan ya, teman-teman. Nah, ini tampak depannya. Teman-teman bisa lihat di bagian akar keliling. Masih di tahap pemecahan. Cabang pertama, anak cabang pertama di bagian belakang, anak cabang yang kedua, anak cabang yang ketiga di sini, keempat, penerus di batang utama ya, penerus dari cabang utama, cabang pertama, cabang keduanya, teman-teman bisa lihat, cabang kedua, anak cabang pertama, anak cabang kedua, kemudian dimensi, cabang dimensi yang ketiga, keempat ke depan, agak ke depan, tapi ke arah samping. Kemudian ini yang kelima ke depan namun mengarah ke samping. Ini ke-6, ke-7, ke-8, dan ini di bagian mahkota ya teman-teman. Nah, lagi sedikit saja pohon ini akan makin rapat ya. Nanti kita akan bawa di kelas semi pratama atau pratama. Oke teman-teman, ini pohon yang pertama ya. Pohon yang tadi saya ambil ya. Tadi saya ambil di Pamnas. Kali ini kita review hasil ya. Oke, kita akan ambil pohon yang kedua. Pohon di kelas mami ya, atau di ukuran mami. Oke teman-teman, ini masih produknya Ketut ya teman saya, yang di Pandak dulu, sekarang sudah pindah ya ke Singaraja. Ini pohonnya dia juga 2 tahun yang lalu saya ambil, mungkin bersamaan ya. Ada 5 pohon yang sama saya ambil di tempatnya Ketut. Dan ini juga banyak perubahan ya di pohon ini. Pertama kemarin di awal ya saya bawa di Demek, dapat bendera hijau. Kemarin di Denpasar dapat bendera merah, dan di Tabanan juga dapat bendera merah di kelas yang sama ya. Jadi ada peningkatan di pohon ini karena awalnya dapat hijau di Demek ya. Nah, ini pohonnya, pohon mami 15 cm. Jadi di bagian akar sudah dimulai pemecahan, tinggal merapikan saja, merapikan beberapa akar. Kita arah-arahkan biar tidak saling silang. Nanti prosesnya. Nah, ini pohonnya. Ketuaan sudah dapat ya di pohon ini. Di kulit-kulitnya sudah putih dan lumayan ya untuk karakter tua. Pohon mami. Cabang pertama teman-teman bisa lihat masih agak memayang seperti ini karena masih melakukan pengelosan ya. Mungkin sekitar 1 bulan nanti saya potong lagi. Sudah saya melakukan pemotongan. Cabang kedua, cabang ketiga di belakang dimensi. Nah, ini cabang ketiganya di bagian belakang ya, dimensi. Kemudian cabang keempat ada sebelah sini. Nah, ini cabang keempatnya, ini cabang kelima, dan di sini mahkotanya ya, top mahkotanya. Proses 2 tahun ya teman-teman, jadi sama ya seperti pohon yang tadi, hampir 2 tahunan semua. Awalnya juga saya beli bahan ya, bahan seperti ini, atasnya masih artinya belum pemilihan cabang. Ini saya hanya menekankan atau melihat di pecahan ini, pecahan akar, kemudian ke batang, kemudian saya rombak lagi. Ini 2 tahun ini teman-teman, umurnya 2 tahun di tempat saya. Sudah 2 tahun saya rawat dan sudah mendapatkan bendera merah 2 kali. Oke, awalnya bendera hijau ya di Demek. Kemudian saya melakukan beberapa perubahan, pemotongan beberapa cabang. Akhirnya ini mendapatkan bendera merah. Nah, oke teman-teman, itu dia 2 pohon ya yang saya buat atau saya proses. Nah teman-teman, jadi itu dia 2 pohon yang sudah saya review, yang sudah 2 kali ikut Pamnas ya, atau pameran nasional yang diadakan di Denpasar dan juga di Tabanan. Kedua pohon ini teman-teman mungkin sudah lihat ya, kemarin saya review juga.
Dan saya juga tidak henti-henti akan mendesain atau membuat atau memproses ya bahan-bahan yang untuk lomba. Tujuannya untuk kita bawa ke lomba. Jadi setelah ini kedua pohon ini sudah pensiun di kelas prospek, kita siapkan kali ini pohon di kelas prospek yang akan kita siapkan untuk PAMNAS berikutnya ya, atau lomba bonsai berikutnya. Mungkin di mana? The Max ya. Mungkin berikutnya The Max atau di mana? Nanti saya akan cari informasinya. Nanti saya akan siapkan satu pohon ya. Siapkan satu pohon di kelas prospek ya. Oke, kita akan cek dulu pohon yang mana akan kita siapkan. Nah, oke teman-teman, jadi kedua pohon yang saya kemarin bawa ikutkan kontes sudah saya review. Kali ini kita akan review juga pohon yang akan kita siapkan untuk PAMNAS ya, atau pameran lokal nanti ya. Nanti kita akan cek di mana ada pameran atau ada event. Nah, ini pohon yang saya siapkan adalah dari jenis sancang ya. Kemarin waru, kali ini kita siapkan sancang dengan konsep yang berbeda juga. Kemarin tegak lurus, tegak berliku, pohon konsep tegak ya, formal informal. Kali ini konsep on the rock. Jadi gaya on the rock yang saya desain ya, memang dari nol atau dari awal. Nah, ini desain saya dari nol ya. Kita akan bawa ke PAMNAS, kita akan coba, kita lihat juga hasilnya. Pohon yang saya konsep dari awal atau dari nol. Oke, kita akan lihat lebih dekat biar lebih detail bagaimana sih pohon ini ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya bagaimana sih gerak dari pohon ini, terutama yang kita tonjolkan yaitu di bagian akarnya. Jadi akarnya kita desain menempel di karang dan sudah lumayan besar untuk di bagian akar-akarnya, dan menempelnya sangat bagus sekali karena saya menggunakan jenis dari sancang ya. Jadi pohon sancang memiliki perakaran yang sangat kuat ya. Jadi dari kecil sudah kita tempelkan dan akarnya tidak akan bergerak lagi dan sangat kuat mencengkram di karang. Jadi atau di batu. Jadi sangat cocok ya untuk gaya on the rock menggunakan pohon sancang. Pohon sancang yang umur juga hampir 2 tahun ya di tempat saya, masih proses pengelosan. Jadi masih jadi teman-teman mungkin agak susah ya melihat gerak dari pohon ini karena ini pohon masih di proses pengelosan. Nah, seperti ini. Ini juga kemarin saya lakukan pengawatan atau biasa disebut dengan wiring. Cabang pertama, teman-teman bisa lihat di bagian akar dulu, kemudian di bagian bonggol, ke bagian batang, ke bagian cabang pertama. Nah, ini masih proses pengelosan yang lama ya untuk bagian cabang ya, cabang atau penerus cabang. Ini kita gunakan untuk penerus cabang. Ini masih kecil. Ini anak cabang pertama, ini anak cabang kedua, masih proses pengelosan juga. Nah, jadi pohon ini masih banyak prosesnya ya. Nah, kemudian untuk cabang yang kedua, nah ini cabang kedua. Teman-teman masih agak susah ya melihat gerak dari pohon ini karena masih di pengelosan. Nanti jika tampil baru kita akan press ya, karena ini kita biarkan dulu ngelos. Nah, supaya mendapatkan ukuran yang balance ya antara batang, cabang, anak cabang, mencari kebalanannya ya. Nah, oke teman-teman, kita akan putar dulu pohon ini. Ini bagian belakangnya. Dan ini bagian depan. Nah, nanti pohonnya kita arahkan lagi. Jadi untuk cabang-cabangnya agak kita arahkan ke bawah ya. Kita arahkan ke bawah. Jadi kita arahkan ke bawah ya. Ini juga kita arahkan ke bawah. Kita arahkan ke bawah dulu. Nah, pohonnya gaya on the rock, namun desainnya seperti pohon tegak berliku. Nah, oke teman-teman. Nah, ini pohon yang saya siapkan ya untuk PAMNAS berikutnya.
Nah, mudah-mudahan mendapatkan hasil yang baik ya. On the rock, sancang on the rock. Mungkin tinggi ya, tinggi masuk ke 30 nanti, 30 ke bawah, masuk di pohon semol. Untuk the max juga bisa nanti, pohon ini. Nah teman-teman, jadi ini pohon yang pertama saya siapkan. Namun saya juga memiliki pohon cadangan ya, yang nanti juga kita siapkan untuk pameran. Oke, kita akan cek lagi ya. Oke teman-teman, ada bahan waru bergaya tegak lurus ya, maksudnya tegak lurus. Akar masih saya pendam dulu. Kalau akar sudah pasti keliling, nah, masih mencari pemecahan dan juga masih di penyuburan. Nah, pohon dengan ukuran masuk bogel ya. Nah, ukuran batang, bonggol, batang, cabang pertama, kekar ya untuk pohonnya. Nah, cabang pertama, anak cabang kedua, penerus dari cabang pertama. Kemudian di sini ada cabang kedua. Ini ada anak cabang. Ini juga anak cabang, nanti ini penerus, jadi kita los. Itu dimensi sudah ya, kita sudah dapat juga. Ini dimensinya. Cabang yang ketiga. Nah, ini juga masih proses pengelosan. Untuk cabang keempat di sini ya. Cabang keempat. Ini cabang kelima. Ini di sini ada cabang keenam lagi, dan ini sebagai mahkota nanti, mahkota di sini ya. Jadi pohonnya tegak lurus ya, dengan bodi bogel ya. Ini bisa masuk ke mame ya, kalau bisa masuk ke mame, masuk nih ke mame. Ini lumayan kekar ya untuk pohon dengan batang sukulan ini, dengan tinggi segini ya, tingginya segini nanti. Ini termasuk pohon kekar. Oke teman-teman, ini juga saya siapkan untuk lomba. Jadi emang pohon-pohon petarung saya sudah siapkan untuk di kelas prospek dulu ya. Jadi saya masih belajar di kelas prospek mendesain pohon. Oke, kita akan ambil juga. Saya juga menyiapkan lagi beberapa pohon ya. Oke, kita akan cek lagi. Nah teman-teman, ini ada pohon waru lagi. Kalau akar sudah pasti dijamin keliling dan bagus ya untuk bagian akar, karena di awal sekali saya proses di bagian akar. Ini masih proses mencari pemecahan ya untuk di bagian akar. Untuk di bagian cabang pertama, teman-teman bisa lihat cabang pertama lumayan besar. Kemudian untuk cabang kedua, dan ini masih mencari cabang yang ketiga, belum tumbuh tunas ya. Nanti kita akan pilih di sini untuk cabang yang ketiga, dimensi. Dan ini penerus batang utama. Ini masih pembesaran. Nah, ini masih proses ya, masih lama nih. Ini mungkin belum siap ya. Untuk lagi beberapa bulan mungkin pohon ini belum siap. Jadi kita siapkan dulu pohonnya dengan baik. Kita yang mana harus di los ya, kita los dulu. Mencari titik tumbuh yang baik. Kalau tidak tumbuh dengan baik, kita buang dulu. Kita akan cari sampai menemukan titik tumbuh yang tepat ya. Cabang pertama, cabang kedua, cabang ketiga belum ya. Kita lihat dari belakang. Nah, ini masih bekas pemotongan kemarin. Ada cabang yang tumbuh, saya buang saja karena kurang enak dilihat. Saya menunggu di sini tumbuh tunas ya, bagian sini. Mudah-mudahan ada. Kita besarkan dulu, baru kita potong. Nah. Nah teman-teman, jadi kita sudah review ya pohon yang sudah kita bawa kontes, dan juga pohon yang kita siapkan untuk kontes berikutnya. Nah,
Jadi teman-teman, saya mengimbau untuk sahabat bonsai di rumah lebih semangat lagi di hobi bonsai, di berkarya seni bonsai, dan juga di acara PAMNAS ya, atau acara-acara lomba-lomba bonsai. Jadi kita juga bisa mengikutkan pohon kita agar kita tahu bagaimana sih hasil pohon yang kita bawa. Karena kalau dilihat di rumah, lihat keren saja pohon kita. Namun jika sudah bawa kita ke pameran, wah, langsung ternyata di luar sana pohon-pohonnya sangat luar biasa, dan pohon-pohon yang sudah umurnya sudah bertahun-tahun ya, dan juga pohon-pohon dengan harga yang lumayan mahal. Jadi itu yang kita lawan ya. Jadi sungguh berat ya kalau kita ikut di pameran. Nah, jadi teman-teman, semangat terus berkarya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Salam bonsai.